bergerak maju itu mensyaratkan kita untuk bergerak ke suatu titik. Jadi ada orang yang memang tidak mau, jadi dia sudah nyaman dengan tempat di mana dia berada, sehingga untuk bergerak maju itu akan meninggalkan ruang kenyamanan dan itu tidak mudah. Dan perubahan yang sangat fundamental seperti Merdeka Belajar, kan kita berubah mindset itu Bapak. Sebenarnya yang paling penting itu berubah adalah mindset, bukan teknik, bukan strategi, bukan impact dan segala macam, mindset. Program seperti pendidikan guru penggerak, program seperti sekolah penggerak, dan ini penggerak komunitas di IKM ini sasaran terutama dan paling utama adalah perubahan mindset. Bukan how to-nya, tapi lebih kepada fundamental values mindset. Itu modal utama. Dan sebenarnya kalau dari segi penelitian, termasuk PISA kemarin itu, yang menjadi indikator atau faktor terpenting, faktor kunci dalam sebuah kemajuan itu bukan kemampuan misalnya literasinya seperti apa, numerasi seperti apa, itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah yang namanya itu growth mindset. Growth mindset itu adalah pola pikir bahwa kita pasti bisa berkembang. Kalau belum bisa, kalau kita mau berusaha, kita belajar, pasti kita akan sampai pada tujuan. Dan ini salah satu indikator Indonesia yang paling rendah. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, kan growth mindset-nya cukup tinggi. Saya punya pengalaman pribadi. Tadi saya cerita saya pernah kuliah di luar negeri. Saya bertemu dengan mahasiswa dari negara-negara seperti negara yang minta maju seperti Korea, mungkin kayak Jepang, Cina, lalu kemudian India, yang Asia-Asia gitu ya, Singapura gitu. Ketika saya ada di tempat di ruang kuliah, saya ada di salah satu kampus. Ketika saya waktu di sana itu the best nomor 1 untuk Graduate School of Education, jadi sekolah pendidikan pasca sarjana terbaik di Amerika. Itu di waktu itu Teachers College Columbia University. Saya di situ, saya paling kagum tuh melihat teman-teman saya banyak dari Korea itu. Korea itu jumlahnya paling besar. Jumlah mahasiswa lebih besar daripada Cina, lebih besar daripada India, lebih besar daripada Jepang dan negara-negara lain. Dan Indonesia, saya cuma berdua. Saya bilang kemana ya ini anak-anak Indonesia? Tapi ketika, saya pikir mungkin orang Korea ini pintar-pintar. Saya sekelas sama mereka, enggak. Kayaknya mereka biasa-biasa aja. Dalam artian saya punya banyak teman-teman yang kayak itu pinter-pinter gitu. Nah, saya tanya kisah mereka untuk sampai ke kampus ini. Ini kan kampus terbaik untuk pendidikan di saat itu, ranking nomor 1. Kalian ceritain sampai sini seperti apa gitu? Ternyata mereka bilang ya kami waktu itu ingin ke sini karena kami lihat untuk bidang ini yang terbaik. Kami mau pergi ke sekolah yang terbaik. Jadi mereka tuh udah ngancang-ngancang ingin tempat yang terbaik. Jadi ilmunya ilmu yang mau dicari itu adalah ini, tempat terbaik adalah di sini. Syaratnya apa? Mereka berusaha untuk bisa sampai ke situ. Mau pertama kali gagal coba lagi, kedua kali gagal coba lagi sampai di situ, sampai berkuliah di tempat. Saya refleksi, teman-teman saya di Indonesia mau kuliah apa, selalu bidang pendidikan atau bidang apapun lah. Saya bilang tempat yang terbaik di mana kalau bidang itu? Kalau itu tempatnya misalnya bukan di luar negeri. Misalnya itu di Stanford atau di mana di Oxford, Harvard dan lain sebagainya. Loh kamu kenapa nggak kesana? Janganlah mimpi lah kita kesana. Udahlah yang biasa-biasa aja. Kita nggak sanggup kesana. Udahlah kita jangan sok-sokan gitu. Terus kita tuh langsung ngediskon. Padahal menurut saya kalau lihat dari negara-negara lain mereka nggak terlalu istimewa kok. Tapi yang membedakan mereka memiliki resiliensi. Kalau belum bisa, saya belajar gimana caranya bisa tembus sampai ke sana. Dan itu mereka lakukan sampai gagal berapa kali, pulang lagi sampai nyampe di situ. Pokoknya bisa nyampe di situ. Syaratnya apa? Saya belajar. Gitu. Kalau kita teman-teman saya orang Indonesia yang saya rasa udah jauh lebih pintar dari saya, apalagi teman-teman yang dari luar negeri itu, saya rasa pasti bisa masuk.
tapi ada rasa tidak percaya. Karena memikirkan ya kita emang segitu. Itu namanya fixed mindset. Nah, growth mindset ini menurut saya terpenting dalam transformasi pendidikan. Saya sekarang berbicara tentang ini deh. Kalau kurikulum merdeka dan tadi ada yang suara-suara sumbang, itu wajar. Itu adalah bagian dari perubahan yang sedang terjadi. Itu adalah hal yang wajar. Perubahan dalam hukum inovasi nih, kalau Bapak Ibu ngobrol sama orang-orang startup, bisnis-bisnis yang baru-baru itu, mereka pasti nyasar gini. Pertama yang harus disasar adalah early adopters, yang mula-mula untuk mengadopsi di awal. Itu jumlahnya paling 15%, 20%, 25%. Tapi begitu nyampe bisa tembus ke angka 15%, 20%, 25%, itu pertanda yang sangat baik. Itu artinya apapun yang kita kerjakan itu akan gaining momentum, akan mendapat momentum untuk terus maju. Artinya apa? Kondisi awal yang gaining momentum itu masih banyak, 80% itu masih belum. Tapi kita harus dapat dulu nih 20% awal. Dan inilah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu itu early adopters ini sekarang. Dan early adopters, kita harus jaga momentum itu agar momentum terus jalan. Pasti 80% itu masih belum. Bahkan ada, walaupun nanti ini ada early adopters, lalu ada late adopters yang adopsinya telat gitu ya. Pelan-pelan, pertama dia nengok-nengok dulu gitu. Kayaknya asik, tapi malas saya. Ngapain sih capek-capek gitu ya. Tapi lama-lama ngeliat, wah kayaknya perlu juga ngobrol, oh gitu ya, cobain lah, bisa, bagus ya, gabung. Terus ada lagi kemudian seperti itu gabung, tapi Bapak Ibu percayalah, ada beberapa kelompok atau beberapa persen dari populasi, apapun yang kita lakukan pasti tidak akan setuju, tidak akan mendukung. Itu bagian dari proses yang manusiawi dalam konteks ekosistem, pasti ada. Dan kita realistis, kita harus bergerak dengan secara bertahap. Dan memang ada ya apapun yang mau dilakukan, kalau memang mindsetnya mau tidak setuju ya tidak setuju aja, itu sering. Jadi apapun yang kita omongkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buktikan, pasti langsung ditepis dan kemudian dinegasikan. Nggak apa-apa, ibu bapak, jangan khawatir, jangan patah semangat, jangan surut. Yang kita perjuangkan bukan untuk entertain mereka. Perjuangan kita ini bukan untuk membuat mereka percaya. Perjuangan kita adalah untuk anak-anak kita tadi. Itu yang kita perjuangkan. Silahkan mereka mungkin berpendapat yang berbeda tentang apapun, apakah PMM, kurikulum merdeka gitu. Jangan khawatir, karena tugas kita bukan untuk meyakinkan mereka. Tugas kita memperjuangkan anak-anak kita. Biarkan nanti kemudian apa yang kita lakukan ini lambat laun mulai kayaknya kayak ibarat lempar batu kolam itu ada riak-riaknya gitu ya. Mungkin nanti riak ini bisa jadi ombak. Ombak akhirnya bisa nanti mengikis semua keraguan itu. Biarkan kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi untuk anak-anak kita. Dan dengan berkomunitas inilah Bapak Ibu sebenarnya saling menguatkan. Kenapa komunitas belajar? Saya cerita ya. Jadi di awal itu kita ini ada implementasi kurikulum merdeka. Pendekatan yang kita sudah tahu tapi masih dulu sering dilakukan, tapi studi sudah membuktikan bahwa itu tidak efektif sejak tahun 80-an studi itu. Karena saya kan juga peneliti ya. Dari tahun 80-an itu sudah ada studi yang bilang bahwa pendekatan top down di konteks Indonesia is not working, tidak berjalan dengan efektif. Pusat pelatihan, nanti POT ke provinsi terus ke kota gitu ya, terus gitu. Nah, logika kita itu akan bisa berjalan, kan udah di training, lalu kemudian turun ke tingkat provinsi turun gitu ya. Jadi kita udah dilakukan. Tapi yang dilihat itu bukan apakah sudah dilakukan, dampaknya seperti apa, apakah bisa membawa dampak atau tidak. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan kita di awal. Kalau kita tetap memaksakan namanya cascading, top down kayak gitu,
masih dipaksakan lagi, itu nggak akan pernah berubah. Kita udah tahu kata Einstein, yang definisi orang gila itu adalah melakukan hal yang sama, berharap hasilnya akan berbeda gitu. Jadi we know we have to do something different. Jadi kita ada refleksi dari konteks Indonesia sudah puluhan tahun melakukan ini, sudah banyak penelitian menyatakan bahwa pendekatan top down itu not working. Apalagi top down-nya itu banyak dari konsep-konsep, bukan untuk apa yang praktis untuk dilakukan oleh guru di ruang kelas. Ya, jadi itu kita lebih parah lagi gitu. Jadi kadang-kadang yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang sangat teoritis, konseptual, diminta guru menerjemahkan untuk kondisi praktek. Lalu kalau nggak bisa berarti gurunya yang salah. Karena menurut saya itu nggak akan efektif. Konsep, apalagi Indonesia yang sangat majemuk, tidak akan bisa diterjemahkan hanya dengan mematuhi konsep tersebut. Makanya Bu, saya kurikulum Merdeka pendekatan kita berbeda. Kita tidak dengan mengutamakan para pakar, walaupun saya pun juga, Bapak Ibu mungkin bakal lebih tahu tentang bagaimana mengajar pada konteks Bapak Ibu daripada saya. Nggak masalah ada orang yang gelarnya beruntut gitu ya, dia udah mungkin guru besar mungkin sekalipun, tapi untuk bidang yang Bapak Ibu ajar, di konteks yang Bapak Ibu ajar, Bapak Ibu jauh lebih tahu sebenarnya. Dan ini yang kita buktikan di berbagai program prioritas. Kita merubah cara bagaimana keahlian itu ditransfer. Apa yang bisa kemudian menggerakkan guru-guru sehingga bisa saling belajar. Di mana kita tesnya? Program yang mengetes ini yang sangat luar biasa dampaknya, saya sendiri kaget, adalah guru penggerak. Guru penggerak Bapak Ibu kita menggunakan pendekatan ekosistem. Yang jadi asesor, yang jadi fasilitator, yang jadi pengajar praktek, yang jadi desainernya dari awal kurikulum guru penggerak itu kita melibatkan gotong royong dari berbagai pihak. Kita tidak lagi dengan mendekati dengan pendekatan konseptual yang sangat kaku, kita melibatkan banyak praktisi. Karena yang kita ingin pikirkan bagaimana ini konsep atau tujuan kita ini bisa bunyi bagi guru-guru di lapangan di seluruh Indonesia. Bukan yang di lapangan, di seluruh Indonesia. Jadi kita banyak pakar-pakar, Bu Ije salah satunya kan, bertemu Bu Ije kan? Ya, alhamdulillah. Dan banyak seperti kayak Bu Ije itu yang pergi udah ngasih pelatihan ke berbagai penjuru Indonesia dan memahami kebatinan guru-guru kita dan apa yang kira-kira bisa bekerja dan dipahami dan kemudian diterjemahkan ke dalam ruang kelas yang bisa dikerjakan oleh guru-guru kita dengan dampaknya sangat bermakna. Itu apa? Jadi memikirkan program guru penggerak itu kolaborasi berbagai macam konteks praktisi. Akademisi juga ada yang ikut, tapi akademisi yang hatinya itu bisa melihat konteks praktisi. Nah, saya kagetnya, saya pergi ke Papua, saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Sulawesi, saya pergi ke NTT, ke Sumatera Jawa tentunya juga. Di Sulawesi belum pernah saya ke Maluku, tapi mungkin akan segera ke Maluku. Sempat mau pergi tapi nggak jadi Pak, karena ada perubahan pada waktu itu. Tapi poin saya adalah dimanapun saya ketemu komunitas guru penggerak, itu kok bisa sama ya? Ada semacam cirinya gitu loh, yang aneh bagi saya. Kenapa aneh Bapak Ibu? Satu frekuensi. Jadi gini, kalau saya ditanya guru penggerak itu seperti apa sih? Saya bilang guru penggerak itu adalah, kan guru penggerak jadi pemimpin ya, by the way. Guru penggerak itu adalah diklat calon kepala sekolah, diklat calon pengawas sekolah. Titik. Ya, itu guru penggerak. Namanya guru penggerak karena kita ingin kepala sekolah, pengawas sekolah itu identitas utama adalah guru. Bukan kayak jabatan lalu kemudian dia meninggalkan guru. Anda adalah guru sebagai kepala sekolah, Anda adalah guru sebagai pengawas sekolah, tapi mendapatkan penugasan untuk memerankan sebuah peran, yaitu sebagai pemimpin, baik itu dalam konteks sekolah ataupun dalam konteks pengawas. Itu yang ingin kita dudukan dulu. Jadi namanya tetap guru penggerak, dan penggerak itu artinya guru yang bagus, pendidik yang bagus itu bukan pendidik yang berprestasi saja,
bagus itu ketika kita bisa menggerakkan komunitas, ketika kita bisa menggerakkan ekosistem, barulah itu bagus. Sekolah penggerak juga sama, filosofinya gotong royong. That is the message. Jadi kita berubah sekolah penggerak, guru penggerak, dan guru penggerak kita buka Bapak Ibu. Program unggulan nomor 1 untuk masalah SDM di Kemendikbudristek. Ibu guru penggerak ketika masih jadi guru honorer kan? Guru swasta boleh ikut, guru honorer boleh ikut. Nggak ada lagi pembatasan-pembatasan karena kita percaya di dalam ekosistem kita banyak guru-guru yang hebat. Kenapa harus dibatas-batasi? Ujung-ujungnya itu nanti buat ekosistem pendidikan Indonesia. Dengan saling berbagi inilah ternyata saya lihat kalau di Papua pengajar prakteknya masih beda dong. Benar nggak? Fasilitatornya masih beda dong. Tapi kok sama dengan kayak guru penggerak waktu saya misalnya ke Kalimantan Timur, waktu saya ke Kalimantan Utara, waktu saya ke Sulawesi Utara, waktu saya ke Nusa Tenggara Barat, ke Jambi, ke Malang, kok mirip nih. Padahal kan mereka coachnya, pengajar praktek kan beda-beda. Grupnya beda-beda. Apa sih gitu, kok bisa gitu? Konsepnya Ternyata kuncinya itu bukan individu. kolaborasi. Individu yang hebat-hebat bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah terciptanya sebuah komunitas yang saling belajar, percaya, saling berbagi. Itulah yang kemudian saya lihat yang kemudian menjadi kunci dari berhasilnya program pendidikan guru penggerak. Di sana guru penggerak tadi saya bilang pertama problem solver. Dia seorang problem solver. Mindsetnya itu problem solving dengan pendekatan aset based thinking itu. Yang dia nggak akan menyerah dengan keadaan. Keterbatasan bukan sebuah halangan. Dia akan coba berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan walaupun kondisinya terbatas. Problem solving itu mindsetnya guru penggerak. Selalu kayak gitu. Saya kalau cerita sama guru penggerak, termasuk yang di Sulawesi Utara kemarin Bu, kepala sekolah, saya tanya aja apa pengalaman paling berkesan, yang paling tak terlupakan, apa tantangan yang paling berat. Semuanya akan jawab banyak tantangan, ada masalah, bahkan sejak seleksi aja banyak masalah. Apa yang membedakan? Guru penggerak akan selalu berceritanya, kemudian saya melakukan ini, saya mencoba melakukan ini. Kemudian saya nggak berhasil, saya coba lagi ini. Itu selalu temanya kayak gitu. Pertanyaannya, saya nggak mengarahkan kemana-mana, bertanya aja. Tantangannya apa sih kok paling berat kayaknya guru penggerak ini banget ya. Nanti cerita, tapi cara bercerita beda. Biasanya kalau ada masalah, Kemendikbudristek bisa apa? Pemda bisa apa? Kami kayak gini nih, ada perasaan tidak berdaya, guru penggerak berbeda. Ada perasaan, ya udah kita coba lakukan ini dulu aja. Ya udah, itu nggak mungkin. Ya udah yang mungkin kayak gini, ya udah kita lakukan ini dulu. Mindset problem solvingnya itu luar biasa menurut saya. Problem solving dilakukan secara kolaboratif. Di mana-mana saya ketemu komunitas guru penggerak itu, apalagi sesama angkatan, mau itu sama sesama CGD udah pasti, sama pengajar prakteknya, fasilitator tuh kayak buyuk gitu. Kok bisa buyuk ya? Padahal tuh guru PAUD, guru SD, guru SMP, bahkan guru SMA kan, SMK juga, SLB juga. Itu kok bisa nyambung, kok kayak udah kayak keluarga gitu loh, keluarga Cemara. Saya rasakan itu Mas Menteri juga bingung kok bisa kayak gini gitu. Dan tahu nggak yang lebih hebatnya lagi itu menurut saya, kolaborasinya itu semangatnya tuh egaliter. Hilang tuh pangkat-pangkat, hilang tuh masalah senioritas, hilang tuh masalah bahkan ya masalah uang hilang Pak. pengajar praktek itu bisa dari PAUD. Ya, betul Pak. Dia kemudian mengcoach yang dari SD bahkan dari SMA. Ya nggak apa-apa gitu. Mereka merasa kayak ya nggak apa-apa. Bahkan beberapa kali tuh kan kalau pengajar praktek yang coach harus memberikan semangat kan, motivasi kan, tanya ya saya udah hampir nggak mau lanjut lagi Pak karena banyak banget ininya tantangannya dan segala macam. Ada yang di Sulawesi Utara orang tua, ada yang orang tuanya rumahnya kena puting beliung, macam-macam. Ada yang keluarga yang meninggal kena COVID waktu kemarin banyak. Saya kena COVID Pak. Ya Pak, baik. Sudah Pak. Tapi poinnya adalah
mereka memberikan semangat satu sama lain. Dan kadang-kadang yang juga lagi turun stamina-nya, semangatnya itu kadang-kadang kecapean itu adalah pengajar prakteknya. CGP-nya nyemangatin, ayo. Jadi kok saya ngeliat beda gitu loh. Cara komunitas itu mereka udah nyambung. Nah, lalu sesudah itu tentunya mentalnya sangat berorientasi kepada murid. Itu berotot banget di guru penggerak. Dan kemudian semangat belajarnya luar biasa. Dan tentunya berbagi yang kayak tadi ada ibu mana tadi kayak Bu Santi itu jadi guru penggerak. Dan nyari-nyari walaupun nggak disuruh dia udah kelebihan energi aja tuh. Mau jawabannya dia udah nggak peduli siang sama malam nggak ada bedanya. Tapi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Dan kenapa kemudian Bapak Ibu mungkin ini ya seleksi itu kita dirancang dengan profesional HR profesional, top profesional HR di Indonesia. Bapak Ibu di guru penggerak itu yang kita seleksi itu adalah nilai-nilai atau karakter kepemimpinan apa yang kita inginkan untuk pendidikan Indonesia. Jadi walaupun Bapak Ibu merasa saya belum layaknya jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, Bapak Ibu memang belum pede memikirkan kepala sekolah, pengawas sekolah seperti yang sudah pernah dilihat. Masalahnya ini adalah generasi baru, bukan dicontohkan seperti yang itu. Ini kita butuh yang baru, pemimpin pembelajaran namanya. Kenapa pemimpin pembelajaran? Karena kita mengalami krisis pembelajaran. Jadi dibutuhkan bukan kepemimpinan manajerial lagi, bukan administrasi lagi, tapi yang bisa menggerakkan pembelajaran. Itu visi kepemimpinan pendidikan Indonesia. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau dibilang wah tapi saya masih muda. Menteri kita umurnya berapa? Usia berapa beliau jadi menteri? Yang kepala gerakan Merdeka Belajar kita itu, kepala suku gerakan Merdeka Belajar. Yang 4. Jadi menteri usia 35. 35. Bisa kok. Jadi tentunya kita perlu belajar. Nggak ada yang langsung oh saya sudah bisa. Saya yakin guru penggerak tidak akan berbicara seperti itu. Atau Bapak Ibu penggerak di sini nggak akan bicara seperti itu. Kita perlu untuk terus meningkatkan kemampuan, perlu terus belajar. Mental untuk selalu refleksi itu yang terpenting. Bukan saya sudah bisa, enggak. Bahkan orang yang sebenarnya paling bagus itu jarang bilang saya sudah tahu atau saya sudah bisa. Dia akan coba untuk oke, saya belum sempurna, apa yang kemudian bisa saya pelajari supaya saya bisa lebih baik lagi. Itu yang kita cari. Yang pemimpin pembelajaran pastilah dia seorang pembelajar. Pemimpin pembelajaran paham bagaimana bisa menjadi teladan buat ekosistem. Dia selalu untuk membangkitkan semangat seperti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nggak bisa ikut program misalnya Pak Heru guru penggerak nggak bisa masuk, ada yang sekolah penggerak nggak bisa masuk, ada yang program apa lagi? Pengajar praktek nggak bisa masuk dan sebagainya. Bapak Ibu, berbagai cara kita bisa berkontribusi untuk Merdeka Belajar. Jangan khawatir. Tujuan kita cuma satu. Anak-anak kita belajarnya harus lebih baik. Mau dengan cara apa? Monggo. Kontribusi kita tidak dibatasi oleh sebuah yang namanya program. Kontribusi kita bisa dalam bentuk bermacam-macam. Jadi jangan putus asa atau patah semangat jika waduh ini sekolah penggerak, kami bukan sekolah penggerak. Itu by the way salah loh. Sekolah penggerak itu sebenarnya harusnya jadi calon sekolah penggerak. Benar kan? Kan belum selesai programnya. Kalau guru penggerak belum selesai namanya kan calon. Nah, udah lulus 9 bulan, sekarang 6 bulan kita perpendek. Itu baru jadi guru penggerak. Kalau udah lulus, kalau belum kan calon. Sekolah penggerak waktunya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, masih calon itu semuanya. Bisa. Kalau tidak bisa membuktikan. Jadi 3 tahun itu diberi waktu untuk membuktikan bisa nggak memperlihatkan hasil yang signifikan untuk belajar murid-murid. Nah, tapi apakah semua sekolah bisa mencapai visi sekolah penggerak? Jawabannya bisa. Dan inilah yang Bapak Ibu buktikan dengan IKM. Inilah yang kita buktikan dengan IKM. Dan saya percaya IKM ini akan jauh lebih kencang daripada sekolah penggerak. Kenapa? Pertama, ini adalah gerakan yang lebih masif. Kedua, Bapak Ibu yang dengan IKM ini, Bapak Ibu akan betul-betul memulai sesuatu itu dari awal.
Visinya sekolah penggerak apa? Bukan program. Visinya apa? Pertama, apapun program kita, visi untuk satuan pendidikan itu ada 4 hal yang utama. Dan semua program, semua cara bisa dilakukan menuju visi ini. Tidak harus dengan program sekolah penggerak. Apa itu visinya? 1, berpihak kepada murid. Itu visinya. Kedua, lingkungan belajarnya itu aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif bagi murid. Jadi pertama, filosofinya berpihak kepada murid. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar seperti apa? Yang aman, yang nyaman, menyenangkan, dan inklusif bagi murid. Yang ketiga apa? Budaya sekolah. Budaya sekolah itu budaya seperti apa yang kita inginkan? Yang senang untuk belajar, berbagi, berkolaborasi, senang melakukan refleksi sama-sama. Dan yang terakhir, hasil belajarnya. Jadi pertama filosofinya, kedua lingkungan belajarnya, ketiga budaya sekolahnya, dan keempat hasil belajarnya yang terus semakin baik untuk murid-muridnya. Ini bisa dicapai oleh semua macam program, tidak harus dengan satu program saja. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah penggerak komunitas yang sudah luar biasa, kalau nggak mungkin ada di sini sekarang. Bapak Ibu teruslah untuk berjuang, teruslah untuk bergerak, dan terus saling menguatkan. Ketika kita yang namanya tadi early adopters itu, salah satu modal terpenting seperti juga di grup penggerak adalah membentuk jejaring antar komunitas. Itulah yang menjadi kunci. Dan sekarang kita membedakan dengan yang sebelumnya, pendekatan top down, kita menggunakan pendekatan yang kata Mas Indri adalah gerakan. Apakah ada nanti, kadang-kadang mungkin ada kita melakukan pelatihan, kadang mungkin juga dinas melakukan fasilitasi, tapi yang terpenting adalah gerakan komunitas ini saling berbagi, saling menggerakkan. Seperti di grup penggerak, kenapa itu berfungsi? Karena praktisi saling berkolaborasi. Saya juga yakin di komunitas belajar ini, baik di dalam sekolah maupun antar, ini adalah praktisi yang saling berbagi. Itulah yang akan menjadi kunci roda perubahan pendidikan di Indonesia. Bukan para ahli, bukan para ahli. Para ahli mungkin bisa memberikan wawasan, bisa memberikan, tapi ketika apa yang perlu dilakukan, Bapak Ibu yang sudah melakukan ini, itu jauh lebih bermakna, jauh lebih mengena daripada para ahli tersebut. Dan Bapak Ibu mungkin bingung, kalau belajar di PMM terus kami gimana ya, kami pasti nggak pede ya. Gimana ya kami untuk tahu bahwa this is working, this is not working. Jawaban saya adalah ibu bapak yang paling tahu murid-murid ibu bapak. Ibarat dokter, siapa yang lebih tahu pasiennya, dokter atau kepala rumah sakit? Ya. Ibu bapak profesional seperti dokter. Yang tahu apa yang terbaik buat murid ibu bapak adalah ibu bapak. Belajar bisa dari mana saja. Kita tentunya menggerakkannya di dalam komunitas sekolah, tapi juga antar komunitas yang lain, termasuk juga di platform Merdeka Mengajar itu menjadi luar biasa. Bisa belajar dari satu sama lain seluruh Indonesia. Gunakan itu ibu bapak, karena menurut saya itu akan menjadi kita nggak percaya ya bahwa kita sedang menjadi sorotan dunia saat ini. Transformasi pendidikan Merdeka Belajar sedang menjadi sorotan dunia. Kemarin ada G20 di Bali, ada seorang ini udah setara dengan peraih Nobel aja. Dia salah seorang yang dianggap paling pintar di dunia saat ini untuk bidang ilmu ekonomi. Dia bilang sama Mas Menteri, kan Mas Menteri mau berbicara ya, jadi dia tuh sedang berbicara dengan Mas Menteri, mengenalkan Mas Menteri. Dia kemudian bilang, sekarang dunia sedang memperhatikan Indonesia, bahwa apa yang Anda lakukan, katanya kepada Mas Menteri, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Indonesia beruntung punya Menteri Pendidikan yang berani seperti itu, melakukan eksperimentasi yang inovatif yang negara-negara lain itu masih nggak berani melakukan. Saya merasa waktu saya mendampingi Mas Menteri ke PBB, kita kan mendapat aplaus ya. Yang menurut saya kan itu cuma ngomong 5-7 menit Bapak Ibu ya.
Dan itu kita bisa langsung membuat kesan yang luar biasa bagus, dapat applause. Yang applause itu biasanya kalau si pembicaranya mau selesai ngomong. Mas Menteri ngomong, 1 menit pertama udah langsung applause. Menit kedua applause lagi, menit ketiga applause lagi. Waduh, luar biasa. Karena yang kita lakukan itu, kita bukan mengatakan apa yang perlu dilakukan, kita apa yang sedang kita lakukan, itu yang mereka bikin kaget gitu. Jadi kita lakukan ini memang sesuatu yang sangat tidak nyaman, tapi kita melakukan dengan penuh tentunya kekuatan, keberanian, tapi juga kita penuh perhitungan. Asal tujuan kita clear, yaitu untuk kebaikan anak-anak kita. Asal kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini perjuangan, mau itu PMN, mau itu perencanaan berbasis data, mau itu asesmen nasional, ujung-ujungnya itu untuk murid-murid kita menjadi Indonesia maju. Itu sebenarnya. Jadi kita clear tentang itu, saya yakin kita akan terus kerja. Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Early adopters, ingat kita 20%, 25% di awal, artinya expect ekosistem itu pasti akan banyak yang belum, dengan suara-suara sumbang termasuk di sosial media itu Ibu. Jangan khawatir, ingat tugas kita yang terpenting bukan untuk meyakinkan mereka, tapi tetap untuk melayani murid-murid Ibu Bapak. Oke, saya rasa mungkin itu ya, waktu kita mungkin sudah selesai. Itu adalah hal yang baru sepertinya bagi kita. Tapi pengalaman saya ngajar di luar negeri dan juga berkunjung berbagai sekolah di luar negeri, itu setiap sekolah yang kayak udah biasa aja itu pasti ada komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kita memulai sesuatu budaya baru yang sebenarnya itu budaya yang harusnya sudah terjadi secara otomatis sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ini yang akan menjadi tonggak sebenarnya fondasi untuk kemajuan kita. Jadi terus di dalam sekolah itu gerakan komunitas guru-gurunya sehebat mungkin Bapak Ibu melakukan antar komunitas di berbagai daerah, berbagai sekolah. Tapi ingat yang terpenting itu di sekolah Bapak Ibu. Gerakan komunitas itu mau itu kecil dulu nggak apa-apa, mau kepala sekolahnya masih ada malu-malu, kepala sekolah yang sudah mendukung, monggo itu digerakkan terus. Karena itu yang nanti akan jadi fondasi sekolah-sekolah bagus itu. Saya lihat dimanapun negaranya itu udah biasa guru-guru kumpul-kumpul saling bertukar ide setiap hari apa gitu, ada rutinitasnya seperti itu. Dan pesan saya terakhir adalah Bapak Ibu jika ingin menghasilkan dampak yang lebih besar, bergeraklah dengan data. Saya ulang ya, bergeraklah dengan data. Data apa yang perlu untuk Bapak Ibu lihat? Data hasil asesmen nasional, data lapor pendidikan sekolah Bapak Ibu atau daerah Bapak Ibu. Kita bisa lebih fokus untuk bidang-bidang yang kita perlu, apakah sekolah, apakah daerah yang paling terpuruk. Nah, problem solving untuk Bapak Ibu di bidang itu, apakah itu tentang literasi, apakah tentang lingkungan belajarnya, atau tentang numerasi, atau hal-hal lain itu perhatikan data. Jadi bergeraklah dengan lebih targeted, lihat data. Guru punya akses. Akses publik. Akses terhadap lapor pendidikan. Bisa. Bisa. Bisa publik. Dulu sudah ya? Enggak publik. Sudah kan? Publik dia. Data Publik. publik. Data kabupaten provinsi publik. Oke, coba cek nanti. Kalau enggak nanti laporkan ke media. Publik. Tapi pesan saya, apakah Bapak Ibu udah punya atau belum, atau udah sempat lihat atau belum? Tapi Sudah. pesan saya, bergeraklah dengan data. Itu akan membuat gerakan Bapak Ibu akan lebih terarah, lebih bermakna. Karena ketika kita tahu murid-murid kita butuh pertolongan paling besar di bidang apa, itu secara kolektif kita akan menghasilkan dampak yang jauh lebih bermakna. Ya, jadi bergerak dengan data itu pesan saya yang terakhir di malam ini. Gulai ikan patin dimasak ya, dimakan bersama-sama di atas alam. Biar pertemuan kita berakhir dengan baik, Cakep. saya akan akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.